semuanya, selamat datang lagi di channel Jogul Kauro. Ketemu lagi dengan saya Rena, tim Google Ads dan juga leader SEO dari Jogul Kauro. Di video kali ini saya akan ngebahas apa aja sih hal yang perlu teman-teman perhatikan saat teman-teman mau memulai iklan Google Ads. Tanpa lama-lama, yuk langsung aja kita bahas. Hal pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah memahami tujuan dari iklan. Sebelum teman-teman memulai setting iklan, teman-teman wajib banget untuk menentukan dulu nih apa sih tujuan dari iklan itu. Apakah iklan itu tujuannya untuk meningkatkan brand awareness, apa untuk penjualan, atau untuk mendapatkan lead. Tujuan-tujuan ini nantinya akan menentukan strategi biddingnya seperti apa, jenis iklan, dan juga metrik-metrik yang akan kita ukur itu juga apa. Jadi teman-teman wajib banget menentukan tujuan dari iklan itu apa dulu. Misalnya nih, kalau teman-teman ingin meningkatkan penjualan, berarti teman-teman wajib menggunakan kata kunci transaksional atau yang biasa kita sebut sebagai buying keyword. Dan yang pastinya selain mengoptimasi di bagian kata kunci tadi, teman-teman juga wajib mengoptimasi di bagian landing page supaya lebih menarik. Poin yang kedua adalah riset kata kunci. Sebelumnya saya udah ngejelasin nih seberapa penting sih riset kata kunci itu, karena dari semua kegiatan yang akan kita lakukan, baik melakukan iklan Google Ads atau melakukan optimasi SEO atau mencari kompetitor, itu wajib banget kita lakukan yang namanya riset kata kunci. Nah, dari riset kata kunci ini kita bisa menggunakan tools nih. Kita bisa menggunakan tools seperti Keyword Planner yang udah ada di akun Google Ads kita untuk mencari kata kunci yang potensial. Teman-teman wajib nih saat riset kata kunci memperhatikan volume search-nya seperti apa, persaingannya seperti apa, dan cost per kliknya seperti apa. Pastikan kata kunci yang teman-teman pilih itu sesuai dengan niat dari calon customer atau pengguna yang ingin teman-teman sasar. Contohnya, kalau teman-teman sedang jualan sepatu lari nih, maka kata kunci transaksional atau buying keyword yang wajib teman-teman masukkan yang sesuai adalah seperti beli sepatu lari terbaik ini. Kata kunci tersebut lebih potensial dibandingkan dengan kata kunci sepatu olahraga yang bisa dibilang itu masih sangat umum. Yang ketiga adalah menentukan segmen audiens yang tepat. Segmen audiens atau target audiens yang tepat ini juga bisa menentukan keberhasilan dari iklan Google Ads yang sedang kita jalankan. Google Ads itu bukan tentang kata kunci aja, jadi ada step-step lain yang perlu teman-teman perhatikan nih. Salah satunya adalah menentukan target audiens atau segmentasi audiens yang tepat. Teman-teman bisa menggunakan fitur dari akun Google Ads yaitu audience targeting untuk menyaring audiens yang tepat seperti berdasarkan usia, lokasi, perangkat, minat, dan juga perilaku dari audiens. Misalnya nih, kalau teman-teman pengen ngejual produk yang premium, teman-teman bisa mentargetkan audiens yang mempunyai kebiasaan atau minat untuk berbelanja online dan juga penghasilan mereka itu menengah ke atas. Jadi teman-teman tidak boleh hanya asal menargetkan kejangkauan yang luas, karena hal ini bisa membuat budget kita atau anggaran untuk iklan kita membengkak tanpa hasil yang maksimal. Yang keempat adalah membuat iklan yang menarik. Patokan iklan yang menarik itu berbeda-beda sesuai dengan bisnis atau produk yang lagi teman-teman tawarkan. Tapi yang bisa kita jadikan patokan adalah konten yang menarik atau iklan yang menarik adalah sesuatu iklan yang bisa menyampaikan pesan kepada target audiens kita. Teman-teman bisa menggunakan headline yang menarik, deskripsi yang jelas, dan juga teman-teman harus menggunakan yang namanya call to action. Pastikan juga iklan yang teman-teman gunakan, iklan yang teman-teman
tayangkan itu menjawab kebutuhan dari target audiensnya teman-teman. Contohnya nih, untuk headline kalau teman-teman jual sepatu lari, jangan hanya tulis jual sepatu lari aja. Teman-teman bisa membuatnya lebih menarik, seperti sepatu lari super nyaman, atau bisa teman-teman tambahkan headline yang lebih menarik lagi seperti tambahan diskon hanya khusus untuk hari ini. Selain itu, teman-teman juga bisa menggunakan iklan berbasis responsif agar Google bisa mengoptimalkan kombinasi antara teks dan juga hasil yang maksimal. Yang kelima, optimasi landing page. Teman-teman perlu mengingat bahwa iklan yang bagus, headline yang bagus, kata kunci yang bagus itu tidaklah cukup tanpa landing page yang bagus. Teman-teman perlu memastikan juga bahwa landing page yang teman-teman gunakan itu sudah optimal. Landing page tersebut harus sudah memiliki kecepatan yang memadai, mobile friendly, dan juga memiliki CTA yang jelas atau call to action yang jelas. Jangan sampai iklannya sudah bagus, tapi ternyata landing page yang kita gunakan sebagai senjata terakhir ini ternyata malah lambat dan juga membingungkan. Karena hal ini bisa mengakibatkan pengunjung akhirnya memutuskan untuk keluar dari landing page kita tanpa melakukan apapun. Dan kegiatan ini dinamakan bounce rate. Yang keenam, monitor dan optimasi iklan. Setelah kita melakukan setting iklan, tentunya kita tidak berhenti sampai di sana. Kita wajib untuk melakukan yang namanya monitoring dan juga optimasi kepada iklan yang sedang berjalan. Monitoring ini sendiri adalah kita mengevaluasi, kita menganalisa apakah kata kunci yang sudah kita pilih sebelumnya itu memang benar-benar relevan, memang benar-benar potensial atau tidak. Setelah kita mengevaluasi dan juga memonitor, kita juga wajib melakukan optimasi kepada iklan tersebut. Caranya adalah kita wajib mengecek di bagian optimasi skor itu apa yang kurang dari iklan kita. Lalu kita wajib menambahkan kata kunci lain yang mungkin direkomendasikan oleh Google dan juga terlihat potensial. Potensial tadi kita bisa cek dari bagian volume search, persaingannya, dan juga seberapa banyak uang yang kita keluarkan. Hal terpenting yang wajib kita analisa dalam iklan Google Ads adalah CTR. Baik Google Ads maupun Meta Ads itu sama. Hal yang menentukan iklan kita bagus, iklan kita menyasar target market yang tepat, itu berdasarkan dari CTR. Jika iklan kita tersebut menunjukkan indikasi kurang bagus, kita wajib melakukan optimasi seperti menyesuaikan bidding, mengganti kata kunci, atau mengedit ads copy dari iklan kita. Teman-teman juga bisa melakukan yang namanya A/B testing. Jadi saat melakukan iklan Google Ads, jangan hanya merunningkan satu iklan saja, tapi pastikan teman-teman merunningkan 2-4 iklan agar teman-teman tahu kata kunci mana yang potensial, lalu iklan mana yang lebih bagus, dan juga target audience mana yang memang cocok untuk produk atau bisnis yang teman-teman tawarkan. Itu tadi adalah hal penting yang perlu teman-teman perhatikan saat memulai iklan Google Ads. Mulai dari menentukan tujuan sampai dengan melakukan monitor dan juga optimasi, itu wajib dilakukan setiap hari. Karena jika teman-teman tidak melakukan monitor setiap hari, maka akan terjadi yang namanya pembengkakan kepada budget dari iklan. Pembengkakan tersebut bisa saja juga tidak memberikan dampak yang signifikan kepada bisnis teman-teman. Kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut tentang gimana sih cara setting iklan Google Ads yang tepat, cara menganalisa iklan Google Ads, atau bahkan teman-teman pengen jugul kauruh yang mensettingkan iklan untuk bisnisnya teman-teman bisa langsung aja cek link yang ada di deskripsi ya. Di sana banyak banget jasa-jasa dari Jogul Kauruh dan juga course-course yang Jogul Kauruh terbitkan. Mungkin itu aja dari Rena. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!